Agar tanaman dapat tumbuh, mereka memerlukan asupan karbon dioksida, air, dan energi. Proses kimia di mana tanaman menggunakan sumber daya ini untuk memproduksi glukosa. Bahan penyusun tanaman disebut fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, gas oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan. Energi yang digunakan dalam proses fotosintesis ini berasal dari matahari dan tiba di bumi sebagai sinar matahari. Cahaya ini memiliki sifat gelombang dan pelikel atau bisa disebut sebagai foton. Foton adalah unit terkecil dari cahaya. Foton berisolasi sepanjang jalur yang diukur sebagai panjang gelombang cahaya yang dipancarkan matahari mengandung foton dalam spektrum panjang gelombang yang luas disebut spektrum elektromagnetik. Proses fotosintesis hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut sebagai cahaya tampak. Fotosintesis mengandung pigmen yang memudahkan dalam penangkapan panjang gelombang cahaya dalam rentan cahaya tampak. Warna pigmen ini berasal dari panjang gelombang cahaya tumbuhan yang dipantulkan. Warna yang tampak hijau karena memantulkan panjang gelombang cahaya warna kuning dan hijau. Sedangkan panjang gelombang cahaya merah dan biru diserap oleh pigmen-pigmen ini dan menyediakan energi yang digunakan saat fotosintesis. Dalam proses ini, organisme eukariotik yang juga dikenal sebagai fotoautotrof. Reaksi kimia fotosintesis terjadi dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang dikenal sebagai kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua rangkaian reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi malam atau siklus Kelvin. Dalam kloroplas terdapat struktur spora cakram kecil yang disebut tilakoid yang dikelilingi oleh ruang cairan yang disebut stroma yang mensintesis glukosa. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di stroma sedangkan reaksi terang terjadi di tilakoid. Disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai pada sebagian besar proses fotosintesis. Tilakoid memiliki pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja bersama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan di dalam stroma untuk memproduksi glukosa. Fotosistem terdiri dari jaringan molekul pigmen aksonomi dan klorofil molekul yang menyerap foton. Cahaya dalam molekul pigmen energi diserap kemudian mengaktifasi elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi oksidasi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke pusat reaksi molekul kloroplas yang kemudian akan meneruskan elektron ke serangkaian protein yang terletak pada membran tilakoid. Kemudian, foton menumbuk fotosistem 1 dan 2 secara bersamaan. Nah, kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan fotosistem yang menumbuk foton. Pertama, elektron berenergi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transport elektron. Elektron yang hilang di fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut fotolisis, yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan gas oksigen. Sementara gas oksigen ini merupakan produk sampingan dari fotosintesis, yang merupakan proses penting pada jalur respirasi sel. Saat elektron melewati rantai transport elektron, energi dari elektron tersebut digunakan untuk menyampaikan hidrogen dari stroma ke tilakoid, sehingga menciptakan gradien konsentrasi. Gradien ini memberikan kekuatan pada protein yang disebut ATP sintase, yang memfosforilisasi ADP untuk membentuk ATP. Elektron yang berenergi rendah yang meninggalkan fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1. Elektron yang berenergi rendah diberi energi kembali dan dilewatkan melalui rantai transport elektron, di mana elektron tersebut digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP sekaligus menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima suplai foton yang tetap, molekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan untuk jalur metabolisme di stroma. Oleh karena itu, bentuk ATP dan NADPH dihasilkan di reaksi terang digunakan di stroma untuk reaksi siklus Kelvin.
Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida yang menghasilkan karbohidrat gliseraldehida 3-fosfat. Siklus tersebut terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah fiksasi karbon. Pada langkah ini, karbon dioksida terikat pada ribulosa 1,5-bifosfat yang kemudian menghasilkan 6 molekul karbon yang tidak seimbang. Molekul ini kemudian terpecah menjadi 2, di mana masing-masing 3 karbon molekul. Langkah kedua yaitu rangkaian reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan AT untuk mereduksi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribulosa 1,5-bifosfat diregenerasi untuk setiap 3 putaran siklus. 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat. Sisa gliseraldehida 3-fosfat kemudian digunakan untuk membuat asam lemah glukosa atau gliserol. Dari molekul gliseraldehida 3-fosfat tadi dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat sehingga diperoleh siklus Kelvin. Siklus Kelvin harus berjalan selama 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul-molekul ini dapat menghilangkan fosfatnya dan menambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa, molekul yang digunakan tanaman untuk mengangkut karbohidrat ke seluruh sistemnya. Glukosa fosfat juga merupakan molekul akar untuk sintesis pati dan selulosa. Tanaman menghasilkan gula untuk digunakan sebagai molekul penyimpanan dan komponen struktur untuk kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan energi matahari bersama dengan air dan karbon dioksida. Tanaman bertindak sebagai pabrik glukosa. Proses fotosintesis merupakan produsen utama glukosa di planet ini. Tanaman juga memproduksi gas oksigen sebagai produk sampingan yang berfungsi sebagai landasan kehidupan yang menyediakan makanan dari oksigen bagi rantai yang kompleks baik di darat maupun di lautan.